Pengabdian tertinggi hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki yang Allah berikan ini, masih banyak di antara kita yang masih menggantungkan harapan kepada makhluk. Ada fenomena yang sering terjadi di antara kita. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kebiasaan atau menjadi karakter kita. Kalau mungkin sesekali ya untuk bercanda boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, seperti apa itu? Minta diskon dong, traktir dong, bagi-bagi dong. Kebiasaan ini kalau sudah menjadi berulang-ulang menjadi karakter, maka tidak ada bedanya dengan tipe pengemis. Pertanyaan adalah, apa hukumnya menjadi seorang peminta-minta atau menjadi pengemis? Rasulullah SAW sudah jelaskan jauh hari bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah memberikan kita potensi kalau kita masih menggantungkan diri kita kepada makhluk? Berbeda kalau istri yang meminta uang sama kita, itu lain cerita. Berbeda kalau anak kecil yang minta uang sama bapaknya, itu lain cerita. Berbeda kalau orang yang menjadi tanggungan kita itu meminta kepada kita, itu tidak ada masalah. Anak kita bahkan perlu kita ketahui, para ulama sepakat, kalau usianya masih di bawah 15 tahun itu boleh menjadi tanggungan kita. Tapi kalau usianya sudah 15 tahun ke atas, para ulama sudah sepakat, seluruh jumhur ulama mengatakan anak yang usianya 15 tahun ke atas yang masih tangannya di bawah meminta kepada orang tua, kepada wali, kepada tante, kepada omnya, maka dia tergolong fakir. Ini para ulama yang mengatakan fakir itu golongan yang lebih rendah daripada miskin. Masyarul muslimin, miskin adalah kondisi tidak ada uang saja. Tapi kalau fakir ada uang tapi mentalnya adalah suka minta-minta, suka bergantung kepada orang. Ini yang bahaya. Kalau anak kita yang usianya sudah balik, akil balik, lalu ternyata dia masih dibiasakan diberikan uang jajan. Nah ini nih. Padahal sebenarnya anak itu kita harus bangun karakternya untuk bisa mencari nafkah ketika dia sudah persis menginjak akil balik. Bukankah Rasulullah SAW sejak kecil itu sudah menjadi entrepreneur, menjadi seorang pengusaha pedagang, awalnya menjadi penggembala. Maka jangan heran para nabi itu memang itu punya karakter selalu pengembala. Karena kenapa? Kambing-kambing, hewan-hewan, ya namanya hewan ternak itu susah untuk dikontrol dan dipimpin. Tapi kalau sudah bisa dipimpin, manusia pun bisa dipimpin. Jadi bagaimana caranya? Maka anak kita harus latih dengan leadership. Mentalnya harus dilatih. Mulai dari diri kita untuk melatihnya. Jangan biasakan minta-minta. Maka masyarul muslimin, apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita menjaga diri kita dari meminta-minta, tetapi kita senantiasa untuk bekerja keras. Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha ta'ala yuhibbu ayyara ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah cinta melihat hambanya lelah dalam mencari yang halal. Masya Allah. Halal. Walaupun pekerjaan kita tidak setinggi para pejabat, tapi kita berjuang mencari yang halal. Nafkah yang halal itu jauh lebih mulia daripada jabatan tinggi tapi ternyata naudzubillah korupsi. Naudzubillah. Itu tidak ada bedanya dengan pencuri, hanya karena skala levelnya tinggi. Permainannya tingkat tinggi, butuh kecerdasan tingkat tinggi, bagaimana pemalsuan laporan, naudzubillah. Tapi dari sejak dini kita menjaga diri kita, reputasi, integritas kita supaya kita tidak meminta-minta kepada makhluk. Maka apa jaminan buat mereka yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan mengemis, perbuatan meminta-minta? Maka Allah akan menjaminnya sebuah syurga. Ini sebuah peringatan juga buat organisasi-organisasi di luar sana yang naudzubillah anak-anaknya dipekerjakan untuk menjadi pengemis. Saya pribadi mengingat betul di tahun 2017 kami pernah jualan gerobak itu. Anak-anak itu selalu tiap malam pasti lewat, pergi minta. Saya biasa interaksi langsung, tanya-tanya. Nah, Dek, bilang
Siapa yang suruh gini? Bilang bapakku, mamaku. Naudzubillah, anak yang usianya di bawah 15 tahun. Ya kalau saya tidak salah mungkin dia masih SD. Tapi kenapa sudah diajarkan untuk mengemis? Ini bahaya sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jaminan surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminnya kepada kita. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "May yatakaffalu li an la yas'alan nasa syai'a wa atakaffalu lahu bi jannah." Masya Allah, perhatikan baik-baik ini. Ini luar biasa ini hadis. Barang siapa yang menjamin kepada aku bahwa ia tidak meminta-minta, tidak mengemis sesuatu kepada orang, aku menjaminnya untuknya surga. Masya Allah. Maka ada hubungan hadis pertama dengan hadis kedua. Orang yang mencari nafkah yang halal itu tergolong jihad fisabilillah. Bukan hanya sekedar perang, tetapi mencari nafkah yang halal. Lalu ternyata kita meninggal dunia karena kita menjaga diri kita dari perbuatan meminta-minta, mengemis, bergantung sama orang. Maka orang yang jihad ini mati syahid. Orang yang mencari nafkah ini mati syahid, Masya Allah. Nah, pertanyaan adalah apakah betul boleh meminta? Nah, ternyata masyiral muslimin, meminta ini ada pengecualiannya. Ternyata Rasulullah SAW memberikan sebuah pengecualian kondisi. Tapi cuma 3 kondisi saja. Dan itu pun tidak boleh 3-3-nya, cukup salah satu saja. Dan itu pun tidak boleh berketerusan. Maka, apa yang menjadi dalilnya? Perhatikan baik-baik. Ini sebuah berbincangan langsung antara sahabat Nabi dengan Rasulullah SAW. Jadi saat itu Qabisah bin Mukharik al-Hilal radhiyallahu anhu berkata, aku pernah memikul tanggungan berat di luar kemampuannya. Jadi banyak sekali tanggungan keluarga. Mungkin ya tidak ada yang bantu, apalagi kalau anak tunggal. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan hal itu. Kemudian beliau SAW bersabda, tunggulah sampai ada sedekah yang datang kepada kami. Lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu. Setelah itu beliau bersabda kepada Qabisah, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh kecuali bagi salah satu saja dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang memikul beban tanggungan yang berat di luar kemampuannya, maka dia boleh meminta-minta sehingga setelah cukup lalu berhentilah, tidak boleh lagi meminta-minta lagi. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah, orang yang tertimpa bencana, yang menghabiskan akhirnya hartanya habis semua, hilang, ditenggelamkan oleh bumi misalnya, maka dia boleh meminta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang tertimpa kemiskinan sehingga 3 orang yang sehat pikirannya dari kaumnya, yang sehat akalnya dari orang-orang sekitarnya, temannya, tetangganya, menganggap betul-betul orang ini miskin, maka dia boleh meminta sampai memperoleh sekedar kebutuhannya. Ya, sedangkan selain dari 3 golongan tersebut, wahai Qabisah, maka meminta-minta itu haram, yang hasilnya bila dimakan juga haram. Naudzubillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa mengemis yang dibolehkan itu adalah mengemis yang memang sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok dan dalam situasi darurat saja. Tapi jangan darurat terus, darurat saja. Hal ini pun seharusnya tidak berlangsung lama. Memang harus segera untuk move on. Kalau bahasa kerennya anak muda, lemon. Let's move on. Itu kata anak muda. Ya, lebih jelasnya, kalau kita bahas dari ketiga hal tersebut, maka yang pertama tadi yang disampaikan oleh Rasul adalah orang-orang yang memiliki beban hidup yang tidak mampu ditanggungnya, seperti misalnya seorang janda tua, ya, itu sebenarnya bisa ditanggung oleh keluarganya yang lain, itu masih bisa. Terus yang kedua, orang yang tertimpa musibah,
Kata Rasulullah, ini seperti yang kejadian baru saja. Masya Allah. Semoga kita semua bisa turut membantu, yakni saudara-saudara kita yang ada di Cianjur di Jawa Barat. Mereka ini mendapatkan musibah. Mereka ini banyak rumahnya yang bagus-bagus, tapi hancur, roboh. Tidak ada yang bisa dia selamatkan. Dalam situasi darurat ini tentulah kalau mereka mengumumkan untuk meminta bantuan, maka itu dibolehkan. Lalu kita, mana empati kita untuk menolong saudara-saudara kita? Ini musibah. Termasuk juga musibah-musibah yang lain, bukan hanya perlu bencana alam, tidak perlu. Misalnya ada kecurian, ada kebakaran, naudzubillah, semoga tidak terjadi. Itu juga kita bantu. Nah, dan tentu dia bisa meminta bantuan, itu dalam kondisi darurat. Lalu yang disampaikan oleh Rasulullah yang ketiga adalah kemiskinan diakui oleh masyarakat. Misalnya lurah menyatakan bahwa memang ini orang-orang yang layak mendapatkan BLT. Itu boleh. Tapi jangan mengaku-ngaku kita ini terus tidak mau dapat BLT. Seharusnya kita menjaga iman kita, menjaga reputasi kita, menjaga integritas kita. Jangan setiap waktunya kita menerima BLT. Karena zakat itu fungsinya sebenarnya agar kita setelah menerima zakat, tahun depannya berusahalah untuk memberi zakat. Jangan setiap tahun kita terus berusaha mendapat zakat, tapi berusahalah untuk setiap tahunnya kita akan kumpulkan zakat, lalu kita serahkan kepada yang berhak. Maka masyiral muslimin, apa kesimpulannya? Alangkah baiknya bukan kita yang meminta, bukan kita yang mengemis, tapi kitalah yang memberi. Karena sedekah atau donasi bukan dari yang kaya kepada yang miskin, tetapi dari yang mau kepada yang butuh. Karena kemiskin itu hanya kondisi sementara. Ada orang kaya pelit? Ada. Ada orang miskin pelit? Ada juga. Ada juga. Ada yang kaya yang dermawan? Banyak. Yang miskin yang dermawan? Lebih banyak lagi. Maka sebenarnya bukan soal kondisi keuangan kita, tapi soal mentalitas kita. Apakah kita mau berbagi? Kita mau berdonasi? Kita mau membantu sesama? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Maka sedekah atau memberi adalah perbuatan dan amal yang paling diinginkan oleh penghuni kubur masyiral muslimin. Penghuni kubur saat ini ternyata pengen bangkit lagi. Iya. Mereka yang baru saja dikuburkan, itu ternyata satu hal yang dia sesali. Bukan karena kurang sholat sunnahnya, bukan karena tidak pernah umroh, bukan karena dia tidak banyak membantu orang tuanya atau jabatannya tinggi dan bermanfaat, tidak. Tapi ternyata satu. Apa kata orang-orang di penghuni kubur? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-sadaqah. Bayangkan. Perhatikan baik-baik ini. Dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-10, ternyata penghuni kubur itu masih berdoa. Doanya apa? Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku, mau dibangkitkan lagi. Waktu cukup sedikit saja ya Allah, maka aku bisa bersedekah. Ternyata bukan sholat sunnahnya mau diperbanyak, tapi karena sedekah. Karena kita tahu ternyata sedekah ini luar biasa. Luar biasa naungannya nanti di padang mahsyar. Di saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan panasnya luar biasa. Tapi dengan sedekah itu akan menjadi atap sehingga kita merasakan kita merasakan kenyamanan. Ibaratnya kalau kita berada dalam naungan masjid ini, kita merasakan kesejukan. Ada kipas, ada beberapa masjid yang pakai AC, kita akan merasakannya. Itulah fungsinya. Karena kenapa? Di padang mahsyar itu ngantrinya lama, masyiral muslimin. Masih panjang perjalanan kita. Belum tentu kita ini cepat-cepat bisa masuk surga. Itu ngantri. Belum lagi menunggu dari orang-orang pertama yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Para pemimpin-pemimpin terdahulu, dia dulu yang akan dihisap. Walau misalnya orang miskin lebih cepat hisapnya, tetapi ngaca juga ada orang yang lebih dulu lahir sebelum kita. Tentu orang muslim yang terdahulu itu akan didahulukan dulu. Setelah itu, kalau sudah kaum muslimin barulah
orang-orang sebelum kaum muslimin, misalnya di zaman Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, itu semua kaum-kaumnya baru dihisab. Jadi kita yang didahulukan. Dan ngantrinya itu ada triliunan manusia, masyarul muslimin. Di padang mahsyar bahkan disampaikan bahwa ternyata itu keringat bisa menjadi lautan yang menenggelamkan manusia. Orang mau bernapas juga itu karena keringatnya yang luar biasa. Ada juga yang setinggi tumit, ada yang setinggi lutut, ada yang sampai setinggi leher, sampai akhirnya kelelep, susah untuk bernafas. Bayangkan, ternyata naungan sedekah ini luar biasa. Maka kesimpulannya adalah, janganlah biarkan diri kita sering meminta-minta, tapi biasakanlah untuk memberi. Biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang sudah biasa. Semoga kita semua mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Semua kita semua dikuatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari nafkah, menuntut ilmu, dan selalu silaturahim dengan sesama kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.